Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita di kajian Al-Quran. Kita awali dengan kajian lafaziyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah As-Sajdah di ayat 15 sampai dengan 22. Sebagaimana biasa, sebelum kita bahas secara lafaziyah, kita terlebih dahulu membaca ayatnya secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Subhanallah. Allahu Akbar. Lanjut. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaffan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yuni jazaa bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nusulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun naru kullama aradu ay yakhruju minha uwidu fiha wa qila lahum dhuqu asaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا Inna minal mujrimina muntakimun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak-bapak, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kajian ini pada ayat 15 dari surah Sajadah. Innama, inna itu penekanan, sungguhnya ma hanyalah. Innama, sungguh hanyalah, yu'minu dari kata dasar amanu. Ini pihak ketiga yang beriman. Pihak ketiga dalam arti jamak banyak ya. Innama yu'minu, beriman bi ayatina. Bi ayatina itu ada 3 kata tuh, dengan ayat dan nun itu pelaku, artinya Allah ya, dengan ayat pelaku atau milik ya, dengan ayat-ayat kami alladzina yang idza bila zukiru, dari kata zakara ada dhamma di sini menunjukkan pasif, bila diberi peringatan atau bila mereka diperingatkan, biha dengannya, ha itu berkaitan dengan ayat itu, biha dengannya, harru mereka tersungkur, sujadan sujud, wasabbahu dan mereka bertasbih atau mensucikan, bihamdi rabbihim dengan pujian Tuhan mereka, wahum dan mereka la yastakbirun, mereka tidak takabur, mereka tidak membanggakan diri. Nah, itulah ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan, tatajafah, menjauhkan, junubuhun, dia menjauhkan lambung mereka, artinya dia bangun, anil madaji, mereka bangun dari tempat pembaringan. Ini maksudnya itu salat tahajud ya. Yad'una, dan mereka berdoa, rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka, haufan, dengan takut, dengan rasa takut, watama'an, dan juga harap. Jadi kalau kita berdoa itu takut dan harap. Nah, tama'an, mimma, dan dari razaqnahum yunfikun, dan dari sebahagian hartanya, jadi bukan juga semua, sebahagian, mimma, dari sebahagian dari rezekinya mereka menafkahkan kepada pihak yang membutuhkan ya. Fala, maka tidaklah ta'lamu, tidaklah mengetahui nafsun. Nah, ini nafsun ini subjeknya di sini, nafsun diri, maka diri tidaklah mengetahui. Jadi kalau kita terjemahkan, kita angkat itu subjeknya ke depan ya. Jadi seseorang tidak akan mengetahui, nafsun itu diri atau seseorang ya. Seseorang tidak akan mengetahui ma'ukhfiya, apa yang disembunyikan ya, lahum, bagi mereka, min qurrati ayunin, dari penyejuk mata ya. Artinya ada nikmat itu yang dia tidak ketahui, yang Allah sediakan ya. Jazaun ini sudah jadi bahasa Indonesia, balas jasa, jaza. Mimma, dari mimma kanu ya'malun, dari apa yang dia atau apa yang mereka kerjakan. Jadi imbalan itu tergantung daripada sang diri itu. Kalau dia melakukannya, maka dia dapat imbalan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kemudian di sini Allah bertanya, apaman kana mu'minan, apakah, itu alif itu bertanya, apakah, siapa yang beriman, apakah orang yang beriman, ka sama, man siapa. Jadi ka itu satu kata itu, tetapi itu bermakna sama. Jadi apakah orang yang beriman sama dengan, karena adalah fasikan, sama dengan orang fasik. Fasik itu dimaknai orang yang hanya melihat dunia, atau fasik itu bermakna orang yang buta sebelah. Jadi matanya itu hanya melihat dunia, akhirat dia tidak hiraukan, itulah fasik itu ya.
Ya, apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Tidak bertama. La yastawuna, tidak sama. Jadi ada dua golongan ini yang dibicarakan oleh Allah, bernasib berbeda, memiliki nasib berbeda. Orang yang beriman dan orang fasik. Ammal ladzina, amma itu adapun orang-orang yang amanu, adapun orang-orang beriman, wa amilus sholihati, dan mengerjakan perbuatan baik. Jadi tidak hanya iman saja, tapi diikuti amilus sholihati, perbuatan baik. Maka la bagi hum mereka. Jadi palahum itu ada 3 kata. Maka lam bagi hum mereka. Maka bagi mereka jannatul ma'wah, surga tempat kediaman yang nikmat. Nuzulan, diturunkan atau diberikan pembalasan bima, dengan apa kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Wa ammal ladzina, jadi ini Quran berimbang. Kalau dia bercerita tentang beriman, pada ayat berikutnya atau di tempat lain akan berbicara juga dengan lawannya, orang fasik. Wa ammal ladzina fasaku, dan ada pun orang-orang yang fasik, ma'wahum, ada juga tempatnya, tempat mereka. Maka ma'wahum, ma'wah itu tempat, hum mereka, maka tempat mereka, ma'wahum naruh, tempat mereka neraka. Ya. Kullama setiap kali aradu an yakhruju, setiap kali mereka hendak keluar minha, dari neraka itu, wa'idu itu pasif di sini, dikembalikan, fiha, dikembalikan ke dalamnya, wakila, ini dikatakan kepada mereka, wakila lahum, dan dikatakan kepada mereka, zuku, rasakan, azaban nar, rasakan asap neraka, alladzi kuntum, yang kamu dengannya bihi tukadzibun, yang kamu dustakan. Dan ada yang mengatakan mereka, kalau kita sudah mati sudah selesai, tidak ada lagi. Padahal ada. Ya, itu ada kehidupan setelah mati. Kemudian walanuzikannahum, dan sungguh kami akan rasakan kepada mereka minal azabi, dari asap itu, minal azabil adnah, yang dekat. Jadi di samping asap itu ada lagi asap lain, dunal azabi, ya, ada lagi asap yang lain yang berupa siksa akbaru, berupa siksa yang lebih besar, yang lebih hebat, la'allahum, agar mereka yarji'un, agar mereka kembali, ya, agar dia kembali bertobat, ya, kembali kepada fitrahnya. Ya, ini Allah sengaja membuat takut agar kembali dia beriman. Dan ayat terakhir pada bahasan kita, aman aslamu, dan siapakah yang lebih zalim? Zalama, alif itu bisa juga bermakna tingkat perbandingan lebih, ya. Dan siapa yang lebih zalim? Mimman dzukira, dari orang yang diberi peringatan bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhannya, summa, kemudian a'rada, dia berpaling, anha, berpaling daripada peringatan itu. Inna, sesungguhnya, minal mujrimina, orang-orang yang berdosa, muntakimun, sesungguhnya kami akan menyiksa orang-orang yang berdosa. Inilah pemaknaan secara lafaziyah suatu peringatan tentang dua golongan yang bernasib berbeda, yang beriman dan yang fasik atau yang mengingkari ayat Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kembangkan pemahaman kita melalui kajian tafsiriyah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.